berakhir kan kita punya karir. Waduh, kuliah ribet, masuk kerja ribet, usaha sendiri ribet. Aduh, ribet semuanya Pak Benny. Nah, kalau berpikiran kayak gitu, nggak tepat ya, salah ya. Kuliah nggak ribet loh, kerja juga nggak ribet loh. Ya, cuma kitanya yang tidak bisa, cara berpikir kita tadi ini loh, behavior kita tadi ini loh yang tidak bisa beradaptasi gitu loh. Nah, ada namanya dalam teori itu innovation work behavior, perilaku kerja inovasi, ya kan? Itu banyak tuh teori-teori mengenai itu. Nah, salah satunya dari variable innovation work behavior itu akan menjadi disertasi Bu Frida itu untuk diteliti lebih lanjut, innovation work behavior. Nah, perilaku kerja yang inovasi itu seperti apa sih? Jadi teman-teman bisa melihat ke arah sisi ini ya. Oke, kita masuk lagi nih dari sini. Kalau revenue dikurangkan dengan COGS atau direct cost kan pasti dapatnya gross margin ya, gross profit, ya kan? Nah, kalau gross profit kita kurangkan lagi dengan indirect cost atau biasanya kalau di perusahaan itu namanya SNGA. SNGA itu apa sih? Sales and General Affair Cost. Ya, atau ada lagi yang ngomong tuh back office cost gitu ya. Nah, antara gross margin sama gross margin dikurangkan dengan indirect cost ya, itu dapatlah namanya laba operasional, operating profit ya, atau kita sering sebut lah, bisa jadi kita sebut namanya EBIT ya. Earning before interest and tax gitu ya. EBIT di situ. Nah, setiap fungsi gross margin dengan EBIT tadi itu memiliki sebuah makna interpretasi yang dalam. Bukan hanya kita bicara laba kotor Pak Benny, laba operasional, ya terus so what dengan laba kotor, laba operasional? Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, kalau revenue kita sudah mengalami penurunan yang sangat signifikan, ya kan? Maka yang harus dikurangin dulu tadi itu bukan COGS teman-teman, tapi dari bawah. Dari bawah. Dari kita punya back office cost, dari kita punya indirect cost, dari kita punya overhead cost, dari kita punya back office cost tadi itu kita harus kurangin terlebih dahulu. Baru nanti menuju kepada COGS. Nah, itu maksudnya. Jadi pemahaman cost structure tadi itu seperti itu. Jadi COA itu, chart of account tadi itu dibuat bukan berdasarkan apa namanya cuma mengikuti sebuah standar saja, tapi standar itu sendiri memiliki sebuah analisa yang mendalam. Semakin chart of account tadi, COA tadi itu semakin ke bawah. Dari revenue kan paling atas ya, revenue. Terus dia terus semakin ke bawah, itu semakin memastikan bahwa cost yang berada paling bawah tadi itu tidak memiliki impact terhadap revenue. Jadi pada saat revenue kita turun atau bisnis kita mengalami turbulen, maka cost yang paling bawah itu yang harus kita kurangin. Nggak boleh dari atas. Paham ya teman-teman ya? Cost yang paling bawah dulu yang kita harus adjust dulu semuanya. Baru menuju COGS. Itu secara ideal. Tapi bukan berarti dengan kita lakukan tadi, kita bisa memberikan sebuah garansi bahwa COGS kita paling efisien. Nah, ini tadi yang Pak Benny bilang tadi, cost yang paling bawah dulu yang kita potong, pelan-pelan baru kena COGS adalah apa? Kita sudah make sure bahwa value chain, ya, bahwa value chain base costing kita di organisasi kita ini sudah benar gitu loh. Tidak ada nilai tambah seakan-akan nilai tambah tapi sebenarnya dia adalah nilai pengurang gitu loh. Itu kita harus make sure dulu. Nah, kalau kita soal make sure bahwa seluruh bisnis proses kita itu adalah sebuah bentuk value chain, rantai nilai, yaitu nilai tambah tadi, maka kalau untuk melakukan efisiensi dari P&L ini, profit and loss dari income statement ini, kita harus ngambil dari bawah. Dari bawah yang kita potong dulu. Baru nanti berpindahnya naik dari bawah, naik sampai ke atas. Paham di sini ya? Dengan catatan, setiap cost tadi itu sudah memiliki nilai tambah yang sangat baik. Tapi kalau belum value chain-nya itu positif, maka kita tidak bisa lakukan dari bawah. Kita harus lakukan di mana yang tidak positif itu dulu, yang tidak ada punya nilai tambah, itu yang dulu kita harus adjust cost-nya. Adjust cost di sini maksudnya adalah apa? Activity yang tidak memiliki nilai tambah tadi itu kita buang. Nah, itu step 1 dulu. Setelah itu, barulah
kita punya cost tadi itu sudah memiliki nilai tambah semuanya. Nah, kalaupun harus dikurangin, makanya kita kurangi itu dari bawah dulu, baru naik ke atas. Nah, paham sampai sini ya, maksudnya ya, untuk profit and loss nih ya, menarik kan? Nah, jadi bukan hanya sekedar kita bicara, oke, revenue adalah, gitu kan, COGS adalah cost of goods sold, nanti ada lagi COGM, cost of goods manufaktur. Wah, itu ada lagi sampai ke dalam tadi. Betul. Itu kita bermain dari sisi apa? Akuntansi keuangan. Ya kan? Nah, kita mau dari sisi akuntansi bisnis nih. Saat ini mata kuliah kita. Ya, jadi fokusnya ke arah sana. Maka tadi Pak Beni perlu menjelaskan kalian tadi lebih detail ke arah sana ya. Sampai sini mungkin seperti itu untuk profit and loss ya. Nah, kira-kira dari Bu Frida nih sebelum kita melangkah ke neraca Bu Frid. Apa tadi yang Bu Frida mau perubahan ekuitas tadi? Mungkin bisa kasih sedikit karena ini kuliah sesi terakhir ya Bu Frid ya, kuliah sesi ketiga ya. Mungkin boleh nggak ya kita di-share sedikit experience Bu Frida kira-kira sehubungan dengan slide ini. Kira-kira apa sih yang menjadi experience dari Bu Frida bisa di-share ke kita untuk di slide ini ya. Silakan Bu Frida. Bilangnya Pak nggak tahu dengar di sini rame Pak. Oh iya, ini kan tadi kita bicarakan profit and loss ya, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi tadi ini tadi kan Pak bisa jelasin tadi ini bagaimana kita harus memberikan value chain, rantai nilai yang baik gitu ya, sampai kita punya perusahaan kita terus menjadi yang perusahaan yang profitable. Nah, kira-kira ada mau disampaikan nggak untuk di slide ini dulu? Kalau belum nggak apa-apa, mungkin bisa di slide berikutnya. Kalau yang mau saya sampaikan yang pertama adalah kita harus hati-hati terhadap fixed cost ya. Oke. Itu kalau bisa dibilang suatu penyakit kanker. Jadi misalnya Hmm. nggak ada omset pun kita harus mengeluarkan fixed cost. Jadi itu merupakan beban yang tetap ya. Mungkin harus kita hati-hati yang harus dirubah menjadi variable cost. Hmm. Variable cost kan pasti ngikutin omset turun ya, variable cost-nya turun itu yang harusnya terjadi ya. Hmm. Kalau nggak terjadi seperti itu berarti kita salah menganalisa biaya sih menurut saya seperti itu Pak. Hmm. Thank you banget. Nah, beda kan teman-teman kan? Beda kan cara perspektifnya Bu Frida kan yang sudah experience-nya bukan bukan experience di hanya dari sisi lokal company kan. Beliau sudah di multinational company. Tadi ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bu Frida dan itu sangat dalam loh substansinya. Maksudnya gimana Pak Beni? Tadi kan Bu Frida menyampaikan fixed cost. Karena kan di slide ini adalah laba rugi kan. Fixed cost itu adalah biaya tetap. Benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Frida. Ada atau nggak ada omset, tetap biaya itu kita keluarkan. Apa contohnya tadi? Penyusutan, biaya sewa, ya semua fix. Gaji karyawan, kantor, itu fix tuh. Ada atau nggak ada omset, ya tetap harus bayar. Nah, itulah yang membuat tingkat risiko kita jadi cukup tinggi. Nah, maka tadi Bu Frida mengatakan, itu berbahaya. Itu adalah cancer, tadi kata Bu Frida. Kanker. Nah, itu benar sekali. Kalau itu kanker, fixed cost itu kanker, biaya tetap itu kanker, maka apa yang terjadi? Kanker mau stadium 1, stadium 2, stadium 3 tetap kanker. Dan kanker itu berbahaya. Nah, lengkap kan? Terus Bu Vida tadi punya solusinya tuh. Bisa nggak tuh kita transform, kita ubah gitu ya, fixed cost tadi menjadi sebuah variable cost. Ada revenue, baru dia muncul cost tersebut. Nggak ada revenue, dia nggak muncul cost tadi. Nah, teknik mengubah tadi itu loh, fixed cost menjadi variable cost tadi itu loh. Itulah yang sedang kita dari sisi perspektif Bu Frida, itu lebih dalam lagi tuh. Itu sudah bukan hanya akuntansi bisnis ya teman-teman. Itu lebih kepada sebuah apa ya, sebuah challenge ya yang menurut Pak Beni ya itu luar biasa ya. Bahkan Pak Beni sendiri barusan ya Bu Frida tadi sampaikan tadi itu mendapatkan sebuah insight yang baru. Oh ternyata biaya tetap itu bisa diubah ya menjadi biaya variable. Nah, lengkap kan? Betapa dinamisnya dari keilmuan ini gitu loh.
bukan hanya sekedar mencatat jurnal gitu. Bukan hanya sekedar membuat sebuah laporan keuangan biasa doang gitu loh. Dari laporan laba rugi ini aja, itu kalau kita perhatikan lebih dalam, wah itu beda banget gitu loh. Cara orang yang melakukan interpretasi ataupun analisa pada saat yang memegang tadi. Nah, itu yang Pak bilang tadi. Nah, tapi kalau tapi kalau kita tidak ada sentuhan dari sisi praktisinya, kita pasti nggak akan tahu itu. Nah, Pak Beni ajarin dong bagaimana fixed cost dengan variable cost. Ya, jujur aja Pak Beni untuk bagaimana mengubahnya juga baru dengar hari ini, tapi Pak Beni yakin itu bisa. Nah, nanti kalau mau diskusi lebih lanjut, tanya-tanya, ya bolehlah nanti ya kalian cari-cari lah ya apa namanya informasi-informasi tambahan. Kalau nggak dapat, ya mungkin nanti bisa kalian coba pelajari lagi gitu ya di mungkin di akuntansi manajemen gitu ya atau cost accounting. Mungkin sana kalian bisa memperoleh itu ya. Tapi kan kita fokusnya di potensi bisnis ya. Dan itu valid yang Bu Frida disampaikan ya. Oke. Thank you Bu Frida. Insight-nya luar biasa ya. Luar biasa. Itu tadi yang sampaikan satu kata kuncinya. Bagaimana perusahaan bisa mengubah biaya tetap jadi biaya variabel. Nah, itu kuncinya dari slide ini. 2 kalimat dari Bu Frida, tapi langsung nonjok gitu loh. Itu dalam kalau dari sisi praktisi ya. Oke, kita melangkah ke slide berikutnya. Bu Frida boleh minta tolong. Pak. Nonjoknya tapi belum pingsan kan, Pak? Sebetulnya Pak Beni sudah pingsan, tadi mau tanya lebih lanjut. Caranya gimana kan? Cuma ya kita kan juga harus memiliki sebuah itu ya acuan untuk materi juga kan. Nah, enaknya kalau diskusi sama praktisi itu di situ sih Bu Frida. Tapi nanti setelah selesai kuliah ini ya Bu Frida harus kasih tahu Pak Beni cara gimana. Nggak boleh nggak kasih tahu. Karena Pak Beni juga mau belajar gitu loh ya, sesuatu hal yang luar biasa tadi. Karena itu experience-nya multinasional gitu loh, bukan experience-nya yang lokal itu loh. Sip kalau gitu Bu Frida. Manipiro, Pak. Waduh, Wanipiro. Wanipiro itu bahasa apa ya teman-teman ya? Berani berapa? Wanipiro. Oh, berani berapa? Berani berapa? Kalau teman-teman yang dari Jawa Tengah dibilang Wanipiro pasti tahu ya. Wanipiro. Berani berapa ya? Kayaknya ini agak susah ya. Kalau dia tanya berani berapa. Pak Bini harus kumpul uang dulu nih supaya bisa belajar ya. Nah, teman-teman lihat kan, ilmu itu mahal kan? Nggak murah ilmu itu tadi itu loh. Ya. Oke, Bu Frida, nanti Pak Bini nabung dulu Bu Frida. Iya, Pak. Jangan mahal Bu Frida. Oh, mahal, Pak. Waduh. Oke, Bu Next-nya Frida. ya, Pak. Next-nya itu adalah Ya, laporan ekuitas pemilik. oke. Yang dalamnya ada modal pemilik di awal periode. Terus nanti kan akan terjadi investasi ya pada periode yang berjalan. Setelah itu ditambah dengan laba bersih bulan berjalan. Itu akan menjadi unsur dalam laporan ekuitas pemilik. Nah, itu. Jadi, ini namanya adalah laporan perubahan modal nih ya biasanya ya. Bahasa sehari-hari kita itu laporan perubahan modal nih. Ya, ekuitas itu adalah modal equity gitu ya. Laporan perubahan equity gitu ya. Equity itu siapa sih pemegang saham punya modal sih. Nah, kalau idealnya ya teman-teman ya, kita kan kepengen bagaimana kita bisa membuat laporan ekuitas ini ya, itu kan bertumbuh kan. Nah, pertumbuhannya minimal berapa tuh? Misalnya si owner itu taruh uangnya misalnya 1 M, ya kan, untuk perusahaan ini. Nah, berapa minimal dia punya pertumbuhannya? Kan gitu ya. Ya, atau bahasa kerennya return on equity lah ya, return on equity. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut situ ya, return on equity itu. Nah, pertumbuhannya berapa? Simpelnya gini teman-teman. Kalau si owner tadi dengan punya uang 1 miliar, terus dia taruh saja itu deposito, atau dia beli aja saham-saham yang blue chip ya, saham-saham yang aman atau reksadana,
ya, atau obligasi pemerintah atau sukuk gitu ya, itu kan cuma instrumen keuangan ya. Nah, setidaknya pasti return yang dia dapatin itu kisaran ya, kita bicara lah ya, mungkin bisa kalau average ya, itu bisa kisaran 6% sampai 7% setahun yang dia dapetin. Nah, artinya apa? 6% sampai 7% setahun yang dia dapetin return tadi, itu belum potong inflasi loh ya. Jadi gini, maksud inflasi gini loh teman-teman. Misalnya dulu Pak Beni kan ya, Bu Frida, di era dulu tuh. Kalau kita dulu punya uang Rp50, wah kita dulu happy. Kenapa? Permen itu bisa banyak kita dapat. Rp50 itu bisa dapat kurang lebih 5 permen tuh. Rp50. Nah, sekarang dengan 5 permen, kita mau beli 5 permen nih di warung ya. Mungkin nggak kita bisa dapat lagi dengan Rp50? Nggak mungkin kan? Setidaknya satu permen itu mungkin berharga ya bisa jadi Rp500 lah ya, kalau kita ambil contoh simpel ya. Ini contoh. Ya berarti setidaknya Rp500 kali 5 berapa? 2.500. Dulu kita beli Rp50 tuh, sekarang 2.500. Artinya apa? Nilai uang 2.500 saat ini, nilainya ya, nilai intrinsiknya tadi loh ya, itu sama dengan Rp50 di 30 tahun yang lalu. Artinya apa? Permennya sama nih, sama-sama 5 permen. Tapi kita membeli 5 permen tadi nggak bisa pakai uang Rp50, kita harus pakai 2.500. Nah, itu Pak Bedi sebut dengan nama inflasi. Nah, artinya apa? Uang 1 miliar di 1 Januari 2025 itu 1 miliar tadi itu contoh ya. 1 miliar tadi itu contoh. 1 miliar tadi itu kita bisa membeli misalnya nih 1 juta permen ya, 1 juta permen. Wah, 1 juta permen kita bisa beli tuh dengan 1 miliar tadi di 1 Januari. Tapi di 31 Desembernya 1 miliar tadi kita belum tentu bisa dapetin 1 juta permen. Bisa jadi kita dapetin cuma berapa? 950.000 permen. Nah, artinya apa? Uang 1 miliar yang ditaruh tadi itu pada saat kita ngambil nanti di akhir tahun, itu nilainya turun. Makanya banyak orang mengatakan bukan salah menaruh uang di deposito loh ya. Tapi kita harus hati-hati. Nilai inflasi apakah jauh lebih tinggi daripada bunga deposito? Kalau nilai inflasi lebih tinggi daripada bunga deposito, nilai uang kita turun. Yang tadi 1 juta permen cuma dapat 950.000 permen. Nah, itu kita harus paham itu dulu tuh teman-teman. Ya. Karena kalau kita tidak paham itu teman-teman, maka apa yang terjadi? Nah, itulah kalau bisa bicara kayak inilah ya. Seringkali kadang-kadang kita dengar lah di sosial media. Bagaimana cara-cara orang-orang pebisnis tadi itu muter uang kan. Jadi dia caranya adalah Pak, uang itu harus bekerja untuk dia gitu. Bukan dia bekerja untuk dapatin uang, tapi uang yang bekerja untuk dia. Nah, dibalik. Nah, cara-cara berpikir ini yang teman-teman harus paham nih. Karena bukan hanya sesederhana mencatat modal awal sekian gitu ya, terus ditambahkan dia punya return earning-nya atau laba ditahannya, lalu muncullah laporan perubahan modal akhirnya. Nggak sesederhana itu. Owner baca itu nggak sesederhana itu, teman-teman. Oh, balance ya laporan kalian ya. Wah, berarti benar semua laporannya. Benar. Tapi pertanyaan berikutnya, owner pada saat melihat laporan perubahan modal ini, dia pasti akan ngomong, kalau gitu ngapain gue mesti berbisnis? Kalau cuma dapat segini. Lebih bagus gue taruh di reksadana atau saham-saham blue chip. Return-nya lebih bagus tuh. Nah, kalian harus paham itu, teman-teman. Ya, jadi kita harus memahami ini, kita harus menjaga itu ya, menjaga nilai tambah dari modal pemegang saham tadi. Jangan turun nilainya. Pak, kan 1 miliar, Pak. Nggak turun, Pak. Misalnya kita nggak ada untung loh ya. Kita juga nggak rugi. Kan nggak turun 1 miliar. Turun. Karena 1 miliar 1 Januari dapatin 1 juta permen. Ya kan? 31 Desembernya berikutnya tadi itu.
itu cuma dapatin 950.000 permen. Turun nggak tuh? Ya turun. Nah, itu nggak boleh terjadi. Nangkap ya? Dari sisi perspektif bisnisnya. Jadi nilai tambah tadi itu semua proses yang kita harus perhatikan yang berimpact terhadap si pemegang saham tadi punya modal itu loh. Waduh sampai segitunya ya Pak Beni ya? Iyalah. Karena kalau nggak mau. Atau dibalik, teman-teman mau jadi business owner. 1 miliar ditaruh 1 Januari. Bisa beli 1 juta permen. Habis itu 1 tahun berjalan berikutnya, 1 miliar yang sama cuma bisa beli 950.000 permen. Mau? Kalau mau ya nggak apa-apa. Coba juga sama kan, pasti nggak mau. Nah, itulah tugas kita, bagaimana kita bisa melakukan melindungi nilai daripada si shareholder tadi yang merupakan bagian dari stakeholder, ya pemangku kepentingan ya. Pemangku kepentingan tadi tidak hanya dari sisi pemegang saham, karyawan juga masuk, vendor, supplier itu ya. Kita punya customer, kompetitor, masyarakat itu ya, lingkungan, itu semua stakeholder. Nah, kita harus memikirkan sampai ke sana loh, teman-teman. Nah, jadi tidak sesederhana buka buku cetak ya, atau buka jurnal ya, atau sekedar hafalin PPT ini. Wah, nggak sesederhana itu dalam dunia real. Nggak bisa. Makanya kalian harus paham pelan-pelan cara berpikirnya real tadi. Oke ya, sampai sini ya teman-teman ya. Bapak ini harap kalian mulai melihat ini. Oke, Bu Fred, perhatikan tak tolong timer ya Bu Fred. Ya, Pak. Kapan di break ya. Oke, ini laporan perubahan modal ya. Ini laporan perubahan modal yang penting kita perhatikan tadi ya. Nah, ada satu lagi nih fenomena sebelum kita pindah ke slide berikutnya, Bu Fred. Terkadang banyak banget teman-teman ya, banyak banget perusahaan-perusahaan go public ya, perusahaan-perusahaan TBK itu ya, pada saat melantai gitu ya di bursa itu terkadang ada kondisi-kondisi relatively minus ya. Nah, tapi kenapa tetap investor tertarik ya? Padahal dari sisi saham yang mau kita beli tadi itu ada relatively minus gitu loh. Karena kenapa? Karena pada saat ini sudah terdisruption ya lah ya, Pak Beni bilang ya, sudah terdisruption VUCA lah ya, ya dinamis tadi itu, yang ketidakpastian tadi itu. Jadi kita tuh tidak hanya percaya nilai-nilai itu hari ini, tapi kita memiliki sebuah keyakinan bahwa 5 tahun dari sekarang, yang minus ini bisa akan bertumbuh eksponensial beratus kali lipat. Nah, kepercayaan tadi itulah yang di-manage. Sehingga rame-rame tuh kita sebagai pemegang saham ya, atau kita sebagai investor tadi mau beli saham tadi. Karena kita punya sebuah belief yang sama tuh. Nah, bagaimana si perusahaan go public tadi itu menciptakan sebuah stimulus sehingga membuat kita tuh yakin gitu loh. Minus hari ini ya nggak apa-apa. Karena dia akan bertumbuh 3 tahun, 5 tahun dari sekarang. Nah, lebih gila lagi kan terobosannya kan. Minus hari ini nggak apa-apa tuh. Tapi 3 tahun, 5 tahun tuh dia yakin perusahaannya akan bertumbuh terus tuh. Nah, bagaimana dia bisa membuat semacam outlook bisnisnya itu loh. Untuk jangka pendek, jangka menengah tadi. Yang membuat kita tuh believe gitu loh. Iya ya, ini perusahaannya pasti tumbuh nih. Wah, harusnya memang cocok beli sekarang dong. Saham perusahaan ini yang lagi minus. Pasti ini di titik terendahnya dari nilai saham tersebut. Jadi kalau nanti dia naik 3 tahun yang lalu, 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, kita baru di situ kita bisa melakukan mendapatkan returnnya gitu loh. Ya, selisih dari yang kita beli dengan yang kita jual itu loh. Nah, persoalannya ada juga yang si investor nggak yakin. Makanya setiap investor tuh punya risk profiling masing-masing. Ada yang high risk, ada yang low risk. Nah, teman-teman mau masuk yang mana nih? Nah, jadi cara berpikir hari ini tuh yang ya kalau kita hanya sekedar bicara dari sisi perspektif akuntansi ya teman-teman ya. Ya endingnya ya apa ya kalau kita bicara sisi akuntansi ya di Indonesia khususnya ya akuntansi itu ya identik dengan cara apa orang yang tamat accounting ya kerjanya pasti journal entry lah buat laporan keuangan lah karena memang dominan mata kuliah yang ada di kampus itu dominan loh ya
Itu akuntansi keuangan yang melahirkan untuk membuat laporan keuangan. Salah nggak? Ya nggak salah. Laporan keuangan itu penting nggak, Pak Beni? Penting lah. Kalau nggak ada laporan keuangan terus gimana? Ya kan? Tapi apakah laporan keuangan saja cukup? Apakah berinterpretasi laporan keuangan tadi itu hanya dari perspektif dari sisi standar-standar akuntansi saja? Itu pertanyaan berikutnya. Nah, kalian bersyukur ada mata kuliah akuntansi bisnis ini. Jadi kalian one step ahead gitu ya. Satu langkah kalian itu berada di depan itu ya. Diajarkan melihat ini semua gitu. Nah, apa nggak luar biasa itu? Ya. Nah, itu yang Pak Beni melihat sebuah terobosan yang baik ya dari kampus kita ini gitu loh. Ya, itu yang kalian harus bersyukur di poin-poin tadi itu gitu loh. Oke ya, jadi laporan perubahan modal kurang lebih adalah kalian harus bisa melindungi 1 miliar dapatin 1 juta permen, ya kan? Kalau bisa dari 1 miliar di akhir tahun, kalau bisa naik menjadi berapa persen itu, tambah 10% kek atau 15% kek, sehingga nilai uang, nilai modal dari pemegang saham tadi tidak turun itu loh. Nah, itu yang kalian harus jaga tadi. Cara berpikirnya seperti itu loh ya. Jadi bukan cara berpikirnya hanya mencatat ya, mencatat itu akuntansi keuangan loh ya. Oke ya, akuntansi keuangan pun juga punya analisa loh, bukan hanya akuntansi keuangan cuma hanya mencatat doang, enggak gitu loh. Apalagi kita bicara dari sisi perspektif akuntansi bisnis. Itu enggak sesederhananya sekedar mencatat atau menganalisa doang, tapi bagaimana ada impact nggak terhadap bisnis. Nah, sampai sejauh itu. Kalau nggak ada impact ya, untuk apa dikerjakan? Hanya nampatin bahwa kita sibuk, hanya nampatin bahwa kita kerja, sehingga kita layak digaji. Ya, kalau itu sih bebas sih, kalau mau melakukan itu silakan, tapi kalau Pak Beni nggak mau. Karena nggak ada nilai tambahnya. Terkesan sibuk sih oke-oke aja sih ya. Tapi kalau nggak ada nilai tambahnya fatal loh teman-teman. Lebih bagus kayak Pak Beni, kerjaan Pak Beni terkesannya santai. Tapi kalau nggak ada Pak Beni, itu perusahaan itu rasa-rasanya nilai tambahnya rasanya agak ngedrop gitu loh. Nah itu pun sebenarnya juga nggak bagus. Kenapa? Karena berbahaya. Ketergantungan ke Pak Beni ya. Itu pun nggak boleh. Nah bagaimana kita nanti lebih advance lagi, kita gantungkan kepada sistem. Jadi sistem yang bekerja itu. Bukan Pak Beni yang bekerja itu. Nah, luar biasa kan? Cara-cara berpikir ini gitu loh. Makanya banyak para konglomerat buka sana sini perusahaan kan gak ada masalah tuh. Karena sistem dia yang bekerja tuh dia. Bukan hanya sekedar uang lagi, sistem yang bekerja untuk dia. Sistem ini tidak hanya dari sisi IT loh ya. Sistem ini maksudnya adalah seluruh komponen ya, bagian-bagian terkecil dari semua perusahaan itu bekerja menghasilkan bisnis untuk para stakeholder tadi. Nah, itu lebih advance lagi teman-teman, terobosan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Fred. Kita lanjut ke next slide. Ya, lanjutnya ke next slide. Oh, ini masih membahas neraca, Pak. Silakan. Neraca itu dibagi dua, aset sama kewajiban. Aset itu ada kas, perlengkapan tanah, jadi total aset ya. Kewajiban itu ada utang usaha sama ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini tadi larinya dari laporan sebelumnya ini, laporan ekuitas pemilik. Nah, neraca ini disajikan dalam bentuk akun. Ketika neraca menampilkan kewajiban dan ekuitas di bawah aset, maka bentuk laporan yang digunakan ya akun itu tadi, Pak. Ya, oke. Oke, thank you Bu Frida. Tepat sekali yang disampaikan oleh Bu Frida ya. Jadi dari laba rugi muncul kan laba itu ya. Contohnya laba ya perusahaan tadi ya. Maka laba tadi itu harus berpindah ke laporan perubahan ekuitas gitu kan. Karena kan laba ditahan kan. Ya kita taruhnya di laporan perubahan equity tadi. Nah, dari sana kita baru menuju ke neraca. Nah, neraca tadi ini adalah laporan posisi keuangan kan. Ya bahasa keren sekarang itu orang sering bilang apa ya, bukan neraca lagi ya. Atau orang sering ngomong itu laporan posisi keuangan. Nah, kita tetap pakai neraca supaya kalian tahu dulu nih, supaya bahasa sehari-hari itu kan neraca, balance sheet,
Nah, ada terobosan yang mengatakan itu adalah laporan posisi keuangan. Nah, masih ingat cerita Pak Beni di sesi-sesi sebelumnya, bahwa bagaimana nilai perusahaan tadi itu ditentukan dari mana sih Pak Beni? Contoh, misalnya grup Jarum Super gitu ya, membeli bakmi GM, ya kan? Nah, itu apa yang dilihat sih Pak Beni? Yang dilihat tadi itu adalah total asetnya. Total aset itu maksudnya apa Pak Beni? Aset lancar tambah aset tetap. Nah, itu yang dilihat. Ya, total aset tadi itu. Nah, ditambah lagi dia punya brand valuation. Merek bakmi GM tadi itu loh teman-teman. Pada saat dibuka di Papua sekalipun, atau dibuka di ujung Sabang atau di ujung Merauke sekalipun, kita tidak perlu melakukan promosi lagi. Orang tahu, oke, kalau bakmi GM ini pasti kalau kualitas masakannya nih pasti terjaga, rasanya pun sangat baik gitu ya. Dan kita nggak perlu lagi memperkenalkan bakmi GM itu kayak gini loh, enak loh, nggak perlu. Sudah, dia sudah punya positioning yang clear di market. Nah, itu yang kita sebut dengan nama brand valuation. Nah, biasanya brand valuation ini jauh